Bolehkah kita bangkit berdiri, kita mau agungkan Dia. Kita mau beri yang terbaik buat Raja kita yang sudah menyertai kita dari tahun 2020 sampai hari ini. God is good for all the time. Come on, let's clap your hands. Berikan kemuliaan yang paling meriah, tepuk tangan buat Tuhan kita. Raja diagungkan tinggi, aku pujinya, Dia diagungkan selamanya, agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah, surga bumi bersukacita. Muliakan nama-Mu Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. You are good all the time. Hey. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya.
kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Bolehkah tidak ada yang duduk, kita mau bersuka cita. Sebab Tuhan sudah menyertai perjalanan kita dan akan terus menyertai kita. Haleluya. Yes. Di tahun 2021 ini kita mau berjalan dengan kuasa Tuhan. Sini. Ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman. Ku kan berkata, kau di pihakku, siapakah lawanku? Berikat tinggalkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Hey! Mau dikalahkan di dalam namamu. Oh, oh. Yesus Tuhanku, kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Oh, oh, oh. Yesus Tuhanku, kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Katakan berbaju sirah. Semuanya. Berbaju sirahkan keadilan, sirahkan kebenaran. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam namamu. Semuanya. Oh, 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 oh. Yesus Tuhanku, kau yang berperang gantikan. Amin. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Oh, oh, oh. Yesus Tuhanku, kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Selamat datang tepuk tangan jemaat Tuhan. Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam namamu. Oh, 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 oh. Yesus Tuhanku, kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Sorak-sorak buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. We thank you for everything yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami membawa hati kami. Kami membawa ucapan syukur kami. Karena kami masih bisa bernafas dan sampai
ke tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berperang ganti kami. Meskipun musuh di hadapan kami gak takut Tuhan. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Kami gak takut karena Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan sudah membuktikannya sampai kami bisa sampai di tahun yang baru ini Tuhan. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Let's sing together. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kita mau katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Biar hari ini kita mau datang sembah Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau
Ya, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Di tahun yang baru ini, tahun 2021, kembali kita berjumpa dalam ibadah tahun baru. Secara pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat tahun baru. Biar di tahun yang baru ini, tahun 2021, saudara tetap akan terus bisa menikmati janji-janji Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kalau di tahun yang baru, hari pertama ini di tahun yang baru, kami boleh berjumpa, walaupun hanya lewat ibadah online, tapi kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, dan Engkau hendak menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk setiap umat-umat Tuhan di tahun yang baru ini, boleh menikmati janji-janji Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pandemik, sekalipun di tengah-tengah masa sukar, tapi janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, jemaat yang diberkati Tuhan, tahun yang baru ini saya mengambil tema janji Tuhan, ya dan amin. Saya ulangi, tema khotbah saya adalah janji Tuhan, ya dan amin. Saya percaya setiap kita sebagai orang percaya, kita rindu di tahun yang baru ini tetap bisa menikmati janji-janji Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah pandemik seperti ini, kita tidak tahu sampai kapan, tapi saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan tidak dibatasi dengan apapun di tengah-tengah dunia ini. Dan saya percaya tidak semua orang, tidak mau semua orang tidak menikmati janji Tuhan, tapi kita semua rindu untuk menikmati janji-janji Tuhan. Cuma persoalannya ada banyak orang-orang percaya tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, penuh dengan janji-janji Tuhan. Ya, ada seorang pengkhotbah terkenal mengatakan bahwa janji Tuhan di dalam Alkitab kurang lebih ada 33.000 janji Allah. Tapi menurut saya janji Tuhan dalam Alkitab Alfa dan Omega, tanpa batas. Nah, janji-janji Tuhan untuk siapa? Untuk orang-orang percaya, saudara dan saya, yang berhak menikmati janji-janji Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tapi tidak semua orang ternyata bisa menikmati janji-janji Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah Allah kita bohong dengan janji-janjinya? Tentunya tidak. Saudara, tidak mungkin Tuhan berdusta. Tidak mungkin Tuhan mengingkari janjinya. Justru kadangkala kita sendiri yang mengingkari janji kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Janji Tuhan iya dan amin. Mari kita buka dalam Alkitab kita Bilangan pasal yang ke-23, ayat yang ke-19 berkata begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya atau berbicara tidak menepatinya? Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Allah kita Allah yang tidak pernah berdusta. Dia bukan manusia. Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun, Tuhan tidak pernah berkata begini, anakku, janjiku batal karena ada masa sukar. Karena ada COVID-19, maka janjiku batal. Tidak. Alkitab tidak pernah membatalkan janji Tuhan. Janji Tuhan tetap berlaku bagi orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7. Kita lihat di ayat yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayat 9 berkata begini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan pada beribu-ribu keturunan. Saya ulangi ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya
sampai pada beribu-ribu keturunan. Wah, haleluya. Janji Tuhan bagi orang percaya sampai keturunan-keturunannya, beribu-ribu keturunan. Artinya bahwa janji Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Nah, ini penting bagi kita Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Allah kita bukan Allah yang tidak pernah menepati janjinya, justru Allah selalu setia terhadap janji-janjinya. Nah, ini penting bagi kita supaya kita memahami bahwa janji Tuhan ya dan amin di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel, di mana perjalanan bangsa Israel dijanjikan tanah Kanaan. Perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel, mereka akan menikmati negeri yang penuh dengan susu dan madu. Itu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi toh bangsa Israel sebagian besar tidak masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita akan belajar dari bangsa Israel ini. Mari kita lihat saudaraku. Nah, perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel adalah perjanjian untuk mereka masuk ke negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Itu ditulis dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan 8. Keluaran pasal yang ketiga ayat 7 dan 8 berkata begini, saya baca buat saudara. Ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, yang aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel pada saat bangsa Israel mengalami penindasan, perbudakan di tanah Mesir, dan mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengutus nabinya Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel. Dan dalam perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel, janji Tuhan adalah membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan, yang berlimpah susu dan madu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan, janji itu diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Namun nyatanya bangsa Israel sebagian besar tidak bisa menikmati perjanjian Tuhan. Artinya tidak menikmati janji-janji Tuhan. Nah, demikianlah kalau kita menjadi orang percaya, mungkin kita berkata, Tuhan, bukankah janjimu aku diberkati, punya masa depan yang indah, keluargaku diberkati. Janji-janji Tuhan itu begitu luar biasa di dalam Alkitab. Tapi kenapa Tuhan aku tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan? Jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta dengan janji. Nah, bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan untuk menikmati negeri perjanjian. Negeri yang dijanjikan oleh Tuhan berlimpah susu dan madu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan belajar dari bangsa Israel ini. Pada waktu Musa melewati Gunung Sinai, daerah Sinai, dan sesudah itu mereka mulai mendekati daerah Israel, daerah Kanaan, maka Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai negeri perjanjian tersebut, saudaraku. Musa mengutus 12 pengintai. Nah, mari kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 di ayat yang ke-21. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 berkata begini. Jadi bangsa Israel sekarang sedang berjalan menuju ke negeri perjanjian, dan Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai daerah Kanaan, untuk memperhatikan daerah Kanaan, bagaimana tanahnya subur atau tidak, bagaimana penduduknya di sana. Nah,
Maka ayat yang ke-23, ketika mereka sampai di lembah Eskot, dipotonglah mereka di sana satu cabang setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarkannya, juga mereka membawa beberapa buah delima, buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian mereka itu, lalu datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri ini, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu-kubu, sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu kepada Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai negeri perjanjian. Maka saudara lihat di sini, ada 2 kelompok. Hasilnya ada 2 kelompok dalam pengintaian tersebut. Walaupun mereka melihat hal yang sama. Mereka melihat hal yang sama. Pemandangan yang sama yang mereka lihat. Tetapi hasilnya berbeda, Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa, ternyata hasilnya ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok, di mana hasilnya itu ada 2 kelompok, kelompok 10 dan kelompok 2. Nah, ini penting sekali kita akan belajar bersama-sama. Sekalipun mereka melihat pandangan yang sama, mereka melihat hal yang sama di tanah Kanaan. Mereka melihat susu dan madu, mereka juga melihat raksasa, mereka melihat orang-orang yang besar. Tetapi ternyata pada waktu mereka pulang, mereka menghasilkan 2 pandangan yang berbeda. Nah, 2 pandangan berbeda inilah yang kita akan belajar bersama-sama, supaya saudara dan saya memasuki tahun 2021. Jangan sampai saudara punya pandang yang salah terhadap tahun 2021. Ini penting sekali saudaraku, keberhasilan kita, keberuntungan kita, hidup kita diberkati atau tidak, cara pandang kita. Ditentukan cara pandang kita dalam memandang situasi dan keadaan di tahun 2021. Saya percaya, saya mengerti, tahun berganti tahun bukan tambah enak. Karena Alkitab berkata akan tambah kesukaran. Kesukaran akan semakin bertambah-tambah. Kedurhakaan juga semakin bertambah-tambah. Kasih manusia menjadi dingin. Saya tahu, tetapi mari kita belajar. Bukankah bangsa Israel juga mengalami yang sama, Bapak Ibu? Mereka ada raksasa di tanah Kanaan. Untuk mereka bisa menepati, bisa masuk ke tanah perjanjian, menikmati janji-janji Tuhan. Di sana ada tantangan, di sana ada masalah, di sana ada suku Enak, di sana ada raksasa. Mereka makan-makan orang katanya.
Alkitab menulis seperti itu. Tapi saudara, kita lihat dari dua kelompok ini, kita akan belajar. Kelompok yang ke-10, kelompok 10 orang, makanya saudaraku, mayoritas, ya kalau demokrasi kan suara yang terbanyak, selalu seolah-olah suara yang terbanyak, suara yang benar. Belum tentu. Kelompok yang 10 ini adalah kelompok yang justru di hadapan Tuhan tidak benar. Walaupun mereka mayoritas dari kelompok yang kecil, yaitu kelompok 2. Nah, kita akan belajar dari kelompok yang 10 ini. Mereka mengakui, di kelompok 10 ini mereka mengakui bahwa negeri Kanaan berlimpah susu dan madu. Tapi mereka pesimis dan tawar hati. Nah, ini yang pertama. Pandangan dari kelompok yang 10 mengakui bahwa negeri itu luas, penuh dengan susu dan madu, banyak berkatnya, banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi mereka pesimis, mereka tawar hati untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini penting sekali. Pada saat saudara dan saya masuk tahun 2001, tapi belum apa-apa, saudara berkata, saya tahu Tuhan akan memberkati saya, tapi, ada kata tapi. Kita pesimis, kita tawar hati. Dan orang yang pesimis, tawar hati, tidak akan mungkin bisa menghadapi tahun 2021 itu dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena belum apa-apa kita sudah tawar hati. Kalau saya boleh bilang, orang yang tawar hati, orang yang pesimis, kalah sebelum berperang. Belum berperang tapi udah kalah. Dan bukankah Alkitab berkata di Amsal 24 ayat 10, bahwa orang yang tawar hati, kecillah kekuatannya. Jadi orang yang tawar hati, orang yang pesimis, Alkitab berkata di dalam Amsal 24 ayat 10, kecillah kekuatan. Dan kalau kekuatan kita kecil, mana mungkin kita bisa menghadapi tahun 2021 yang penuh dengan tanda tanya. Apalagi masa pandemik ini belum selesai. Kita tidak tahu selesainya kapan. Tetapi yang jelas ada masa yang sukar. Ada hal-hal yang akan dihadapi. Ada raksasa-raksasa. Ada suku enak di sana. Ada raksasa-raksasa di tahun 2021. Tapi mari saudara dan saya menjadi orang Kristen yang optimis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini yang kelompok yang 10 orang. Mereka mengakui ada susu dan madu, ada kelimpahan di negeri itu. Tetapi mereka pesimis dan tawar hati. Yang kedua, sudut pandang dari kelompok yang 10 ini, mereka terintimidasi dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat orang raksasa, suku-suku enak yang makan manusia katanya. Maka mereka berkata, saya seperti belalang, orang ini seperti belalang. Saudara, mereka terintimidasi dengan apa yang mereka lihat. Tidak dapat maju. Mereka sampai berkata, mereka tidak akan dapat maju. Mereka orang-orang raksasa ada di sana, dan kami seperti belalang. Oh, haleluya. Ini sudut pandang mereka, Bapak Ibu. Mereka mengakui ada susu dan madu di sana. Tapi mereka terintimidasi. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang. Ada suku enak, ada raksasa-raksasa di sana. Sehingga mereka berkata, saya tidak mungkin maju, tidak mungkin kita menang. Dan ini penting sekali, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita ngerti bahwa kebenaran firman Tuhan ini harus kita mengerti, paham. Betul-betul. Ya, amin Bapak Ibu. Nah, Bilangan pasal 13 ayat yang ke-27 dan 20 sampai 33 itu jelas sekali. Mereka terintimidasi dengan apa yang mereka lihat. Nah, ini jangan sampai kita juga menghadapi tahun 2021 kita terintimidasi dengan kabar-kabar yang ada. Oh, tahun 2021 akan ada, ini akan ada. Dan kalau saudara terintimidasi, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang pesimis. Orang yang tidak mampu melewati tahun 2021. Yang ketiga, saudara tahu bahwa kelompok 10 ini memprovokasi. Ini provokator ya. Memprovokasi orang-orang bangsa Israel. Bahwa di sana begini, di sana begini. Dan apa yang terjadi? Sehingga bangsa Israel terprovokasi. Mereka berontak terhadap Musa, Bapak Ibu. Mereka berontak terhadap Musa kalau saudara baca di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 32. Itu kelompok 10 memprovokasi bangsa Israel.
memprovokasi bahwa di sana begini dan kita tidak mungkin bisa maju, kita tidak mungkin bisa menang. Dan di dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat 4, maka bangsa Israel mulai berontak terhadap Musa. Mereka berkata, lebih baik kami pulang ke Mesir daripada kami mati di padang gurun. Bapak Ibu, ini pandangan dari kelompok. Tapi kita lihat pandangan, sudut pandang dari kelompok yang kedua. Boleh dibilang minoritas, cuma 2 orang. Tapi justru kelompok yang kedua ini di hadapan Tuhan justru kelompok yang luar biasa. Yang penuh dengan iman, penuh dengan sungguh-sungguh mengamenkan tentang janji Tuhan. Nah, kelompok yang kedua punya pandangan yang begitu optimis dan percaya akan janji Tuhan. Walaupun ada tantangan, musuh yang besar, ada raksasa di sana, tapi mereka optimis dan percaya akan janji Tuhan. Nah, ini penting sekali. Kalau saudara baca Bilangan pasal 13 ayat 30, Kaleb berkata, mari kita maju, kita pasti akan mengalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Tetapi justru Kaleb ditentang, mau dilempari batu. Saudara. Tapi optimisnya luar biasa. Kaleb bersama Yosua optimis janji Tuhan. Dia berkata bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, ini penting. Di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 9, mari kita baca. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata begini, saudaraku. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuni yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut pada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Oh, haleluya. Ini luar biasa yang terjadi di kelompok 2 orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka punya optimisme yang luar biasa, mengerti janji-janji Tuhan, dan percaya akan janji-janji Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita miliki. Kalau saudara rindu menikmati janji-janji Tuhan, jangan tawar hati, jangan putus asa, tapi kita optimis dan percaya akan janji-janji Tuhan. Walaupun di muka ada tantangan dan musuh yang besar, tapi mari saudara percaya, optimis percaya akan janji-janji Tuhan. Coba tengok kanan kiri, katakan, percaya janji Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ini penting. Nah, di dalam penyampaian Yosua, untuk mereka optimis dan benar-benar memegang janji Tuhan, maka di situ ada pesan dari Yosua. Mengatakan dengan jelas, hendaklah hidup berkenan kepada Tuhan. Jika kita berkenan kepada Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada umatnya, maka kita akan masuk menikmati negeri perjanjian. Dengan kata lain, Yosua memberikan peringatan untuk hidup kita menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Untuk menikmati janji-janji Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, untuk menjadi orang Kristen yang berkenan itu bukan barang yang mudah. Bukan barang yang mudah. Karena kita ada di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Tapi Alkitab dengan jelas, di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang mempersembahkan hidup ini berkenan kepada Tuhan. Percayalah, waktu saudara hidup berkenan kepada Tuhan, maka tahun 2021 menjadi tahun yang akan membuat saudara dan saya menikmati janji-janji Tuhan. Yang kedua, pesan dari Yosua di dalam pesan kepada bangsa Israel untuk mereka bisa menikmati janji Tuhan. Di situ dikatakan jangan memberontak. Jangan memberontak kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang Kristen pemberontakannya tersembunyi. Apa tuh pemberontakan tersembunyi? Bersungut-sungut. Orang Manado bilang suka bafeto. Kita bersungut-sungut. Ternyata di dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat 4, itu pemberontakan bangsa Israel adalah persungutan, melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Itu bagian dari pemberontakan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka melawan Tuhan, dan mereka tegar tengkuk, tidak mau taat kepada Tuhan. Itu bagian dari pemberontakan kepada Tuhan. Itu jelas ditulis dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat 4. Mari kita jangan jadi orang Kristen yang memberontak kepada Tuhan di tahun yang baru. Kita nggak taat, kita bersungut-sungut, kita melawan Tuhan. Itu bagian dari pemberontakan. Bagaimana kita bisa menikmati janji-janji Tuhan kalau kita memberontak kepada Tuhan? Pesan Yosua yang ketiga pada bangsa Israel adalah jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Wah, luar biasa saudaraku. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Amin. Justru kalau saudara dan saya takut menghadapi tahun 2021, justru ketakutan itu mengintimidasi kita. Sehingga kita tidak hidup diberkati, kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Kenapa? Karena baru memasuki tahun baru, kita sudah ketakutan dalam menghadapi tahun yang baru. Memang kita tahu ada kesusahan, ada raksasa-raksasa di sini. Tapi kalau Tuhan yang menyertai kita, kita tidak perlu takut. Ya, di dalam Timotius, 2 Timotius pasal 1 ayat 7, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi keberanian untuk menghadapi tahun yang baru. Kalau saudara mengalami ketakutan, usir dalam nama Yesus roh ketakutan keluar. Kenapa? Karena roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Amin saudaraku, mari kita belajar untuk mengerti. Jangan ada ketakutan sebab Tuhan menyertai saudara dan saya. Waktu Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mereka ada pesan Tuhan yang begitu jelas supaya mereka tidak takut, tapi mereka mempercayai penyertaan Tuhan. Yosua pasal 1. Yosua pasal 1, mari kita lihat. Ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Ini janji Tuhan untuk menyertai. Bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, waktu itu sudah dipimpin oleh Yosua. Tuhan berbicara, jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut. Tapi mari, kuatkan dan teguhkan hatimu karena Tuhan menyertai engkau. Saudaraku yang kekasih, kalau kita menyadari bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya, Dia Immanuel. Bukankah kita sudah merayakan Natal? Dan Natal berbicara tentang anak yang baru lahir, dinamakan Immanuel. Dialah Yesus yang akan menyertai saudara. Kalau Tuhan menyertai saudara, artinya kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Kalau Tuhan menyertai saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu, ini penting. Mari kita pastikan bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Saudara, contoh di dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf itu penuh dengan proses perjalanan hidup. Tapi Alkitab berkata karena penyertaan Tuhan, maka Allah membuat berhasil dalam segala sesuatu. Amin saudaraku. Mari kita lihat contoh dari Yusuf ini di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39, mari kita lihat di ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Katakan selalu berhasil. Yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan
dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Wah, luar biasa. Yusuf dibuat Allah berhasil sekalipun dia seorang budak. Saudaraku, bahkan keberhasilan Yusuf dilihat oleh tuannya, yaitu Potifar. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, percayalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita yang akan membuat kita mengalami keberhasilan demi keberhasilan di tahun 2021. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bisa menikmati janji-janji Tuhan di tahun 2021. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah dibatalkan dengan situasi dan keadaan. Tuhan akan membuat keberhasilan dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa menikmati janji-janji Tuhan. Yang penting di sini adalah saudara dan saya optimis dan percaya akan janji Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara dan saya menjadi orang yang tidak memberontak kepada Tuhan. Dan yang terakhir, jangan takut, tapi percaya akan penyertaan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara akan menikmati janji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Dan hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Janjimu tidak pernah berubah. Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janjimu. Tapi biarlah kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh optimis dan percaya akan janjimu. Kami tidak menjadi orang Kristen yang memberontak kepada Tuhan. Tapi kami menjadi orang Kristen yang taat. Kami tidak lagi menjadi orang Kristen yang takut dan tidak percaya. Tapi kami menjadi orang Kristen yang tidak takut dan percaya akan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sehingga di tahun 2021 ini, kami akan bisa menikmati janji-janji Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun mungkin ada raksasa. Tapi janji Tuhan ya dan amin bagi kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu. Meteraikan itu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oke, jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan inilah perjamuan pertama di tahun 2021. Kita akan mengenang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan kita akan belajar dari perjamuan kudus ini bahwa Tuhan rela mati di atas kayu salib. Bahkan dia rela untuk memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Karena dia mengasihi Bapak Ibu saudara. Mari persiapkan roti dan anggur. Sehingga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya menunggu Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur. Iya. Kalau sudah, mari kita mengangkat roti yang adalah lambang darah Yesus. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, tubuhnya tercabik-cabik, tubuhnya penuh dengan pilur-pilur. Tapi dia rela melakukannya karena dia mengasihi saudara. Dan dia rindu menyertai saudara dalam segala situasi. Itu sebabnya sebentar pada waktu engkau makan roti yang adalah lambang tubuh dan kita menghormati pengorbanan Yesus dalam kehidupan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Waktu engkau makan roti yang adalah lambang
tubuh Tuhan Yesus. Engkau memperingati pengorbanan. Dia rela mati. Dia rela menebus hidup saudara dan saya dengan darah yang supaya saudara dan saya bisa memperoleh hidup. Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan. Mari kita mengangkat cawan anggur. Di tangan kanan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Darah Yesus dicurahkan sampai tetes darah yang terang. Waktu lambungnya ditusuk oleh tentara Romawi, maka dari lambungnya mengeluarkan darah bercampur dengan air. Itu menandakan bahwa darah Yesus dicurahkan sampai tetes darah yang terang. Saudaraku yang kekasih, hidupmu begitu berharga di hadapan. Sangat berharga. Sehingga Yesus harus menebus saudara. Sehingga Yesus harus membayar dengan darah yang begitu mahal. Sadari bahwa hidup saudara berharga. Dan kalau saudara menyadari hidup saudara berharga, mari jangan sia-siakan hidup. Tapi engkau menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang Kristen yang tidak memberontak kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen yang tidak takut bahwa Tuhan terus akan menyertai saudara. Dan kita optimis dan percaya. Di tahun 2021, saudara akan bersama dengan Tuhan dan keluar menjadi pemenang. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Waktu saudara minum anggur ini, maka saudara memperingati pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Darahnya menebus darah yang mahal ini, sehingga kehidupan saudara menjadi berharga dan berarti di hadapan. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus buat pengorbananmu yang luar biasa. Ajar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami di tahun 2021. Tuhan terima kasih. Biar kami terus mempercayai janji-janji-Mu Tuhan. Optimis dan percaya akan janji-janji-Mu. Karena janji-janji-Mu tidak pernah berubah. Engkau Allah yang tidak pernah berdusta, tapi Engkau yang Allah yang selalu menepati janji. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup berkenan. Di tahun 2021 semakin berkenan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak memberontak, bersungut-sungut, melawan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan juga untuk kami tidak takut menghadapi apapun, sebab Tuhan menyertai kami. Terima kasih buat perjamuan kudus, buat tubuh dan darah-Mu yang membuat kami semakin optimis, yang membuat kami semakin semangat menghadapi tahun yang baru. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu juga Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau lawat Tuhan, dengan semangat yang baru, dengan optimis yang baru, sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan. Dan kami berdoa setiap mereka yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Karena kuasa darah anak domba Allah sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka. Mereka yang terpuruk Tuhan karena COVID-19, tapi hari ini Tuhan bangkitkan kembali semangat yang baru. Berikan hikmat, berikan satu kuat kuasa dalam hidup mereka. Sehingga mereka mampu bangkit menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa biarlah seluruh jemaat-Mu di tahun yang baru ini akan terus bisa menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, Tuhan memberkati kita semua. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru.
Selamat menikmati janji-janji Tuhan di tahun 2001. Dan saya percaya, kalau saudara percaya optimis kepada Tuhan, percaya akan janji Tuhan, engkau akan menikmati janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat ibadah kami sudah selesai menikmati berkat Tuhan, menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Ibadah kami sudah selesai. Tuhan, biarlah engkau memberkati kami semua, pribadi lepas pribadi, sehingga tahun ini menjadi tahun yang kami bisa menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Diberkati juga engkau anak-anak muda pada masa mudamu. Tuhan menyediakan masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan. Jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin.